Menteri Keamanan Israel, Israel Katz, memerintahkan pasukan Zionis untuk mencegat konvoi aktivis pro-Palestina yang berupaya memasuki Gaza. Ia menjuluki konvoi aktivis itu sebagai jihadis asing. Dikatakan Katz, ia mengantisipasi bahwa otoritas Mesir akan menghalangi para aktivis itu untuk mendekati perbatasan Palestina. Bahkan Katz menyebut para aktivis yang dinamai Sumut itu dapat membahayakan Mesir. Dikutip dari Al-Mayadin, konvoi tersebut diketahui berangkat melewati jalur darat beberapa waktu selesai kapal bantuan Medlin berlayar. Konvoi yang juga dijuluki konvoi ketahanan Maghrib itu berangkat dari Tunisia pada Senin 9 Juni 2025. Diketahui konvoi itu mencakup 7.000 peserta dengan sekira 300 kendaraan. Mereka memiliki misi yang sama dengan Medlin, yakni menyalurkan bantuan kemanusiaan penting ke Gaza dan menembus blokade Israel. Dilaporkan konvoi ini merupakan upaya global yang melibatkan ribuan aktivis dari 32 negara. 6 aktivis kapal Medlin dikabarkan dideportasi oleh Israel setelah sebelumnya sempat ditahan. Diketahui 6 aktivis itu dibawa ke Bandara Ben Gurion untuk dipulangkan ke negaranya masing-masing. Dikutip dari Al Arabiya, ke-6 orang tersebut mencakup warga negara Prancis, Brazil, Jerman, Belanda, dan Turki. Para aktivis itu dideportasi dari Israel pada Kamis 12 Juni malam atau Jumat 13 Juni 2025 dini hari. Pendeportasian itu menyusul adanya klaim dari pihak Israel bahwa para aktivis Medlin itu masuk ke wilayah mereka secara ilegal. Dari 12 aktivis kapal bantuan Medlin, 4 diantaranya sudah dideportasi pada Selasa 10 Juni 2025. Kemudian disusul oleh 6 aktivis lainnya. Sedangkan 2 relawan Medlin masih berada dalam tahanan Israel sembari menunggu deportasi. Saat dalam tahanan, para relawan dikabarkan sempat dimasukkan ke sel isolasi. Iran merilis dokumen-dokumen rahasia Israel pada Kamis 12 Juni 2025. Diketahui sejumlah dokumen itu memuat informasi sensitif terkait Israel dan fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Ynet News, dokumen itu disebut membuktikan bahwa Rafael Grossi, Kepala Badan Tenaga Atom Internasional, bekerja sama dengan Israel. Namun dokumen yang dipublikasikan Iran tampak tak membahas mengenai Grossi maupun program nuklir Zionis. Lebih lanjut dilaporkan bahwa dokumen-dokumen itu juga mencakup informasi mengenai lokasi dan penelitian program nuklir serta komunikasi dengan lembaga-lembaga Amerika dan Eropa. Menteri Intelijen Ismail Khatib pun berjanji bahwa Iran akan segera mengungkap bagaimana pihaknya bisa memiliki dokumen-dokumen rahasia tersebut. Dari sejumlah dokumen yang dirilis, satu diantaranya berisi memo perencanaan untuk diskusi panel akademis di Universitas Washington. Dokumen tersebut juga mencakup korespondensinya dengan akademisi Amerika Serikat Iran, Arian Tabatabai. Militer Israel IDF melesatkan serangan udara terhadap Iran. Diketahui, IDF menyasar puluhan target di seluruh Iran yang terkait dengan program nuklir dan fasilitas militer lainnya. Dikutip dari The Times of Israel, operasi tersebut dijuluki Rising Lion. Serangan pada Jumat 13 Juni 2025 itu dilakukan oleh Angkatan Udara Israel atau IAF. Puluhan pesawat IAF menyerang hingga menyebabkan ledakan besar di sejumlah wilayah di Teheran. Militer Israel memperkirakan operasi terhadap Iran itu akan berlangsung selama beberapa hari. IDF juga mengaku tengah bersiap untuk menghadapi serangan gencar dari Iran. Adapun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel berada pada titik yang menentukan dalam sejarahnya. Netanyahu juga memuji pilot IAF yang telah melesatkan serangan ke sejumlah target besar di Iran. Diungkap Netanyahu, operasi tersebut bertujuan untuk menyerang infrastruktur nuklir, pabrik rudal balistik, dan kemampuan militer Iran. Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Jumat 13 Juni 2025. Sirine pun dibunyikan pada pukul 3 pagi untuk memberi peringatan pada warga Israel akan adanya kemungkinan serangan balasan dari Iran.
Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan itu disebut sebagai Operasi Rising Lion. Disebutkan operasi tersebut akan berlangsung selama beberapa hari. Dikutip dari Ynet News, serangan tersebut diluncurkan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran beserta kemampuan militernya. Netanyahu mengungkapkan Israel akan terus menyerang hingga ancaman terhadap negara Zionis itu hilang. Lebih lanjut, Netanyahu memperingatkan warganya agar bersiap akan adanya respons sengit dari Iran. Diperkirakan, staf umum Iran termasuk kepala staf dan ilmuwan nuklir senior tewas dalam serangan tersebut. Setelah serangan di Iran itu, Israel langsung menutup wilayah udaranya dan menghentikan operasional Bandara Ben Gurion. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menekankan bahwa Washington tak terlibat dalam serangan Israel terhadap Iran. Rubio menyebut Israel mengambil tindakan yang sepihak dengan melesatkan serangan udara pada Jumat 13 Juni 2025. Dalam pernyataan di hari yang sama, Rubio menekankan bahwa prioritas utama Amerika Serikat adalah melindungi pasukannya yang ada di wilayah tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, Rubio juga menyatakan Israel memberitahu Amerika bahwa operasi tersebut diperlukan sebagai bentuk pembelaan diri. Lebih lanjut, Rubio menegaskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi pasukannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu pun memperingatkan agar Iran tak menargetkan kepentingan atau personel Amerika. Seiring dengan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui menyampaikan ucapan terima kasih pada Trump. Ucapan tersebut diberikan lantaran Trump diklaim memberi dukungan yang konsisten terhadap Israel. Disebutkan Trump berkali-kali menegaskan bahwa Iran tak boleh dibiarkan memperoleh senjata nuklir. Iran bereaksi atas serangan udara yang dilesatkan pasukan Israel terhadap situs nuklirnya pada Jumat 13 Juni 2025 dini hari. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menyatakan Israel akan menghadapi hukuman berat atas serangannya itu. Khamenei juga mengecam tindakan Israel yang menewaskan komandan senior IRGC dan ilmuwan nuklir Iran. Dalam pernyataannya di X, Khamenei menyatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan yang kejam terhadap negaranya. Ia juga menyebut Israel menunjukkan sifat jahatnya dengan menargetkan daerah pemukiman. Dikutip dari IRNA, Khamenei menegaskan bahwa Israel harus menunggu hukuman berat dari Iran. Pernyataan itu disampaikan Khamenei beberapa jam seusai Israel menyerang lokasi di Teheran dan sejumlah kota lainnya. Dengan adanya serangan itu, Khamenei menilai bahwa Israel telah mempersiapkan diri untuk menghadapi nasib pahit dan menyakitkan. Media pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa Komandan Garda Revolusi Islam Iran IRGC Hossein Salami
tewas dalam serangan yang dilesatkan Israel. Seperti diketahui, Angkatan Udara Israel IAF melesatkan serangan ke Iran pada Jumat 13 Juni 2025 dini hari. Dalam serangan yang disebut sebagai Operasi Rising Lion itu, puluhan pesawat Israel menarget situs nuklir dan kemampuan militer Iran. Dikutip dari Press TV, sejumlah komandan senior IRGC dan ilmuwan nuklir dilaporkan tewas. Sebelumnya dilaporkan bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri juga tewas dalam serangan itu. Namun Press TV mengabarkan bahwa Bagheri saat ini berada di ruang perang dan dalam kondisi baik. Sebagai informasi, serangan itu dilaporkan terjadi pada Jumat dini hari sekira pukul 3 pagi waktu setempat. Serangan yang terjadi di Teheran itu diikuti dengan serangkaian ledakan di sejumlah provinsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.